Pagi, saudaraku, berhubung manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia diberi hukum supaya tidak rusak total. Kita harus berhubungan terus dengan Allah, masuk sekolah kehidupan yang dilatih Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Allah. Kita harus memahami yang namanya firman Tuhan itu bukan hanya yang tertulis, melainkan firman yang kita makan setiap hari yang keluar dari mulut Allah. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, kalimat yang diucapkan Allah yang keluar dari hatinya. Kalau Tuhan berbicara terus kepada engkau dan saya, pasti sesuai dengan konteks hidup yang kita alami. Sehingga kita menjadi manusia yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kalimat kasihi musuhmu, secara nalar pasti kita tahu. Tapi masalahnya musuh kita itu siapa? Bisa pimpinan kita, bisa mertua kita, bisa pasangan hidup, bisa siapa saja. Bagaimana mengimplementasikan firman itu? Mengasihi musuh dikenakan dan diimplementasikan dalam menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan permusuhan itu. Bagaimana kita menghadapi pasangan hidup yang memusuhi? Tentu berbeda dengan menghadapi tetangga. Bagaimana juga kita bertindak presisi terhadap mertua, rekan kerja, pemimpin yang menjatuhkan kita. Di situ Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana mengimplementasikannya. Roh Kudus pasti melatih kita, dan ini hanya untuk orang yang memang mengasihi Tuhan. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kita harus mau mengasihi Tuhan. Sebab dari hati yang mencintai Tuhan, kita mau memuaskan hati Tuhan. Amin ya saudaraku. Dari hati yang memuaskan hati Bapa di surga, kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak kenal kamu," berarti Tuhan tidak bisa menikmati kita. Kalau standar agama Yahudi, mereka melakukan hukum, itu sudah cukup untuk bisa dinikmati oleh Tuhan. Tapi buat umat perjanjian baru, melakukan hukum itu belum cukup memuaskan hati Allah. Jadi kekristenan yang sejati adalah kehidupan yang Yesus peragakan. Namun ini sudah hilang. Sekarang kita mau menemukannya kembali. Maka kita harus bekerja keras untuk menjadi teladan. Kalau kita bisa berpikir soal kekekalan, coba kita menutup mata dan renungkan bahwa kita datang tidak membawa apa-apa. Tetapi selama hidup kita sudah belajar untuk bisa memiliki kemampuan untuk bertindak presisi, tepat seperti yang Allah kehendaki, saudaraku. Itu adalah harta abadi kita. Kalau kita sejak hidup di bumi, kita sudah berjuang sampai seperti itu. Jadi saat kita pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang kita miliki, yang kehidupannya sudah kita kenakan, sehingga kita mendapat status di hadapan Allah Bapa dengan kalimat, "Ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Wah, indah saudaraku. Jadi kalau kita tidak semakin seperti Kristus, berarti Kristen kita palsu. Saya ulang lagi saudaraku. Kalau kita tidak semakin seperti Kristus, berarti Kristen kita palsu. Memang harus berproses terus. Dan Tuhan mau melatih kita melalui segala hal.
Maka Alkitab mengatakan Allah bekerja dalam segala hal. Berarti dalam semua hal, di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun kita berada. Jadi tidak ada waktu di mana kita tidak berurusan dengan Tuhan. Amin ya saudaraku. Yang membuat rusak itu adalah ketika kita mengenakan kehidupan orang beragama dalam berurusan dengan Tuhan. Di mana mereka melakukannya hanya pada waktu seremonial di gereja. Waktu kebaktian. Maka ada hari suci, ada bulan suci. Sedangkan bagi engkau dan saya, setiap hari adalah harinya Tuhan. Katakan amin saudaraku. Setiap hari-harinya Tuhan. Suatu hari menjadi suci atau tidak tergantung bagaimana kita mewarnai hari-hari hidup kita di dalam perilaku dan perbuatan kita. Kita yang mengkondisi hari itu jadi kudus dengan tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor, dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan tidak bersaksi dusta, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai hati Bapa, tetapi kita melakukan semua hal yang menyenangkan hati Tuhan saja. Jadi kalau kita bisa selalu mendengar rema melalui setiap peristiwa hidup yang terjadi, maka kepenuhan Allah terjadi atas dirimu dan diriku. Itulah yang memungkinkan kita bisa bertindak presisi, tepat seperti apa yang Allah kehendaki. Dan ini membutuhkan proses dan kerja keras. Tetapi menjadi kehormatan kalau kita menjadi umat pilihan, saudaraku. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita harus bisa mengerti, menerima bahwa tidak semua orang dipilih oleh Allah. Kita adalah orang yang dipilih. Dan tahukah saudaraku, kalau kita dipilih berarti kita ditentukan untuk memiliki kehidupan yang di dalam seluruh tindakan kita itu presisi. Presisi seperti pikiran dan perasaan Allah itu sendiri. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang tidak ternilai untuk engkau dan saya bisa menikmati Tuhan dan dinikmati oleh Tuhan. Selamat berjuang saudaraku. Ini adalah hari terakhir di tahun ini, 2024. Kita mau akhiri supaya hidup kita dinikmati dan kita bisa menikmati Tuhan. Besok pagi di tahun yang baru, kita memulai hidup kita dengan hidup yang penuh dengan komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan memberkatimu. Haleluya.